warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu yang mewakili, dan rekan-rekan guru dari SMP Negeri 3 Rangkas Bitung yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di sini ya, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Eni, saya dari SMK Desa 1 Rangkas Bitung. Kebetulan pada saat ini bertugas sebagai pengajar praktik dari JDP Ibu Vini ya. Kita sudah bersama berapa bulan mungkin 3 bulan ya, 3 lebih ya. Saya yakin ritme pendidikan di CGP sudah Bapak Ibu pahami semuanya. Ada dari LMS, kemudian ada salah satunya ini adalah pendampingan individu. Pendampingan individu itu ada 7 ya. Ini pendampingan yang kedua, Bapak Ibu. Setelah bulan lalu sudah kesini, bulan ini juga berkesempatan untuk bersilaturahmi lagi ke sini. Saya senang sekali, di samping juga dekat dari rumah, jadi itu lebih menyenangkan lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk mempersingkat waktu, pada pagi ini kita akan membahas sebuah diskusi mengenai visi dan prakasa perubahan sekolah. Ini nanti saya hanya membuka aja, nanti yang akan lebih memandu dan memiliki diskusi di sini langsung ya. Jadi waktu dan tempat langsung saya kembalikan ke Ibu Sri, makanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Rangkas Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Supat sebagai kurikulum. Yang terhormat Ibu PP saya yang tercantik, Ibu Febri Solihan, dan rekan-rekan saya yang cantik-cantik juga, Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya sampai akhir zaman. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu PP, Ibu Eni, dan juga kepada Pak Supa sebagai kurikulum, dan juga kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di sini untuk membantu saya. Nah, pada hari ini di pendampingan kedua ini, pendampingan individu yang kedua akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya saya akan membacakan ini puisi yang sudah ditulis oleh Insinyur Soekarno. Judulnya adalah Aku Melihat Indonesia. Mohon maaf ya pembacaannya biasa saja karena jikalau aku berada di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran,
Bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ini ditulis 10 tahun yang lalu ya sama Bapak Proklamator kita. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang mau berkomentar puisi yang beliau ciptakan ini untuk apa ya? Boleh. Apa ya? Puisi yang diciptakan oleh Julius Soekarno ini sudah terlihat jelas bahwa luasnya Indonesia, indahnya Indonesia, betapa megahnya Indonesia dituangkan langsung dengan ciptaan Allah yang dari gunungnya, yang dari apa ya tuh, dari daerahnya, dari sukunya sudah dibawakan atau sudah ditulis oleh Julius Soekarno bahwa Indonesia itu luas. Terima kasih Bu Imas. Yang lainnya mungkin Mbak Bu Imas. Terima kasih Bu Bini untuk kesempatannya. Jika dilihat dari liriknya memang sangat cantik, indah. Meskipun Bu Bini membawakannya biasa, karena bahasa Indonesia masa biasa-biasa aja tetap luar biasa, beda dengan Bu PKM PS itu ya. Makna yang tersirat di dalam puisi ini adalah bahwa ini adalah bentuk nasionalisme sang proklamator kita yang diwariskan melalui puisi. Mau bagaimanapun kondisi Indonesia dulu sampai saat ini, ya kita Indonesia. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mau bagaimanapun peserta didik dulu dan sekarang, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan rasa nasionalisme itu tetap di dalam hati dan di dalam jiwa. Sehingga dengan adanya rasa cinta tanah air, dengan adanya rasa patriotisme yang tinggi, sehingga ini akan terwariskan kepada anak cucu kita nanti. Di sini kan juga ada apa ya? Maka tersirat untuk menjaga warisan budaya, menjaga alam, gitu kan, bahwa ini tidak akan terlihat lagi, ini tidak akan kita miliki lagi kalau nasionalisme di dalam diri kita sendiri sudah tidak ada rasa mencintai terhadap bangsa ini, maka alam akan berubah menjadi garam, kemudian budaya akan menjadi luntur, sehingga identitas bangsa kita juga sudah tidak akan terlihat. Makanya menurut saya ini karyanya luar biasa, cukup menginspirasi. Buku ini nanti kapan-kapan akan saya bacakan di depan anak-anak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Rima. Memang betul ya, maknanya sangat indah sekali, sangat bagus sekali yang telah ditulis oleh Julius Soekarno. Tetapi ada makna yang lebih penting lagi di dalam puisi ini, ada harapan, ada keinginan, ya, ada keinginan yang tersirat dari setiap liriknya, keinginan dari Bapak Presiden kita ya, yang keinginan untuk apa? Untuk bangsa kita, tadi untuk anak-anak generasi penerus ya. Jadi ada harapan bahwa kita semua ini walaupun berbeda-beda, gunung yang banyak, kemudian lagu-lagu yang berbeda, kita semuanya sama, yaitu Indonesia. Jadi sebetulnya ada makna tersembunyi dalam puisi ini, yaitu ada keinginan
keinginan atau harapan dari Bapak Insinyur Soekarno. Baik, kita lanjutkan. Nah, adapun tujuan pelaksanaan diskusi kali ini yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian antara visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi. Nah, mudah-mudahan dua tujuan ini dapat tercapai pada kegiatan kita hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membagikan ini ya isian. Silakan Bapak Ibu isi. Cita-cita untuk murid. Apa sih yang kita inginkan untuk murid kita? Kita memimpikan murid yang bagaimana? Kita percaya bahwa murid ini seperti apa? Nah, ini akan saya bagikan dahulu. Boleh saya berikan waktu untuk mengisi. Kita memimpikan murid yang bertipe terpilih, berinovasi. Nah, ini adalah sebetulnya yang harus kita tanyakan pada diri kita, ya. Kita sebagai guru ingin anak-anak yang kita didik, yang kita ajar ini menjadi anak-anak yang seperti apa. Nah, ini harapan ke depannya. Pastinya kita semua memiliki harapan yang baik. Jadi mungkin sambil menunggu Bapak Supat bisa memberikan pendapatnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya hormati Ibu FPF yang ada prakteknya, hormati Ibu Guru ini cita-cita murid untuk murid jadi keinginan seorang guru. Ya, di sini saya mewakili Bapak saya sebenarnya, tapi tadi disinggung untuk mendampingi Bu Fitni. Bapak kalau nggak ada acara siap mendampingi, karena belum ada acara maka melimpahkan ke saya. Mohon maaf ya, kita untuk murid di sini kita memimpikan murid itu seperti apa ya, harapan ideal kita, ideal sebagai seorang pendidik, harapannya murid itu ya sukses, ya sukses dalam artian sukses di sekolah, sukses di masyarakat, dan sukses nantinya ke depan. Itu harapannya. Nah, dari sukses itu nanti ya kita percaya walaupun basic kita, karakteristik muridnya itu kita tahu murid ini dari karakteristik golongan yang mungkin sedang ke bawah, dalam artian dari pekerjaan orang tua kita bisa lihat berapa yang istilahnya penghasilannya lebih dari ini, itu bisa dihitung di sini. Nah, itu salah satu mendukung latar belakang siswa, itu mendukung ya nantinya harapan warga sekolah karena meyakini latar belakang siswanya itu emang seperti ini. Kita meyakini supaya lebih unggul sesuai dengan visi sekolah kita, ya kita harus punya misi-misi yang nantinya diarahkan ke visi-visi. Dan selama ini visi kita kan religius jelas. Kita dalam artian diadakan adanya sholat berjamaah, diadakan istilahnya adanya imta, diadakan adanya infak dan sebagainya, itu untuk menumbuhkan visi kita ke religius, karena di misi-misi di religius itu banyak. Kemudian yang kedua kaitannya dengan unggulnya, misalnya unggul. Jadi dengan melibatkan kita termasuk sekolah penggerak, program sekolah penggerak. Dari situ sebenarnya udah
menimbulkan tujuan akhirnya nanti apa sebagai proyek profil pelajar Pancasila itu ada di situ sebenarnya. Jadi dengan adanya P5 di sini kita udah mengarah ke yang namanya unggul tadi. Ya, kemudian visioner itu dalam artian di sini visi sekolah kita, visioner itu harapannya walaupun ini agak melencong ya dari apa yang di sini, tapi harapannya untuk cita-cita kita, karena ini harapan sekolah untuk murid ini. Misalnya visionernya ini misalnya kaitannya dengan adanya pembinaannya itu kita gunakan yang lokal aja, jangan ambil luar dulu. Kalau selama masih bisa kita menggunakan yang lokal ya kita gunakan yang lokal. Ya itu keyakinan dari visi, sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi ini hanya sepotong aja. Jadi harapan kita sebagai warga sekolah, harapannya itu anak itu berhasil, baik itu dari segi ilmu, adab maupun akhlakul orientasi. Mungkin cuma itu pandangan saya berkaitan dengan cita-cita untuk murid. Itu harapannya pasti sejalan, tapi ya realnya nanti bisa di Bapak Ibu yang sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang sudah menyampaikan Harapannya untuk murid-murid kita, untuk siswa-siswa kita, pastinya tidak ada satupun guru yang menginginkan muridnya tidak bisa ya, pastinya ingin sukses, murid yang sukses. Tadi Bapak sempat sampaikan, beliau ingin siswa didik kita ini menjadi siswa yang sukses dalam segala hal, baik dalam keilmuan, dalam adab, tentunya dalam segala aspek. Nah berikutnya mungkin dari ibu-ibu yang lainnya, silakan bisa berpendapat, boleh? Enggak? Maka ya belum. Santai aja Bapak Ibu, walaupun ini hukum kemana ya. Boleh makan. Baik, menjawab pertanyaan yang ada di atas, saya kayak dejavu Bu ini. Saya pernah ditanya ini dari tahun yang lalu. Gitu. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Kalau saya harapan tulisan saya pribadi ya, yang spesifik yang sampai hari ini masih menjadi impian saya adalah saya memimpikan murid-murid yang merindukan saya, dan sampai hari ini belum terwujud, yaitu dari saya sendiri faktornya gitu. Nah selain itu, ini yang lainnya adalah saya mengharapkan bahwa murid saya itu pintar, cerdas, beriman, bertakwa, kemudian berurusan lingkungan, dan yang paling utama dengan siswa yang memiliki budi pekerti yang luhur, karena gampang ilmu yang penting ada nilai. Jadi ini hanya sekedar berbagi saja. Jadi kalau di kelas saya 1 jam pertama itu tidak ngajar dulu, saya bercerita kisah-kisah inspiratif yang bisa mereka jadikan contoh, sehingga ini akan membangun motivasi diri mereka. Ada nilai kebajikan di sana yang ditunjukkan dari kisah-kisah tokoh tersebut. Acap akal saja. Nah, baru yang bagian berikutnya itu, karena itu tadi saya berharap murid-murid saya itu memiliki adab sebelum ilmu. Kemudian saya percaya atau kita percaya bahwa murid kita itu merupakan sosok ciptaan Tuhan yang memiliki banyak sekali potensi, banyak sekali keunggulan-keunggulan yang ada di dalam dirinya yang kita bisa gali, dan kita bisa gali. Kemudian di sekolah kita juga mengutamakan, harapan saya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana kita mengerti situasi mereka, bagaimana kita memahami kebutuhan belajar mereka, kemudian sehingga kita setelah mengetahui murid kita seperti apa, kita bisa berpikir secara holistik. Kita tidak bisa menjudge anak ini, hei kamu kenapa tidak mengerjakan tugas kamu, mungkin enggak. Tetapi setelah kita melihat secara holistik, rasa kemanusiaan kita sebagai seorang guru itu akan muncul. Dan yakin kalau ibu dan bapak, misalnya seorang ayah dan seorang ibu, pasti menganggap bahwa anak-anak kita yang ada di sini adalah anak-anak yang keluar dari keluarga kita sendiri. Berikutnya
murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya adalah pribadi yang berbeda satu dengan yang lainnya, dengan berbagai macam potensi tadi, dimulai dari latar belakang keluarga, budaya, agama. Nah, di sini agamanya memang beragam, ada yang Buddha, ada yang Nasrani, Islam mayoritas, meskipun Islam mayoritas, tapi ini suku bangsanya juga macam-macam, ada yang Batak dan lain sebagainya. Mereka harus menyadari ini betul, dan itu harus kita sadari. Kita tidak bisa menyamaratakan orang Batak dengan orang Sunda. Ada budaya, ada adat yang mereka bawa dari daerah asal. Nah, ini harus kita sadari betul. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memfasilitasi peserta didik agar kebutuhan belajarnya terpenuhi. Tadi itu pemenuhan belajar secara holistik harus kita mulai konsistensikan dalam diri kita. Alhamdulillah semenjak ikut PPG dan kegiatan di Guru Penggerak ini, saya menangani anak itu sudah dengan tidak tanduk kaluhur gitu, meskipun ya sesekali muncul tanduk itu, tapi lebih kepada restitusi yang saya bangun, sehingga anak itu mulai nyaman bercerita, mulai mulai bisa menggerakkan dirinya untuk ke arah yang lebih baik, meskipun itu memang butuh perjuangan. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peserta didik yang kita among memiliki banyak potensi terkait dengan minat dan bakatnya yang mereka miliki. Kita sebagai seorang pendidik harus menjadi tulang punggung ya, penopang dasar untuk anak-anak kita ke depan, berkaitan dengan visi misi sekolah yang tadi sudah Pak Supan utarakan di depan. Kalau misalkan visi misinya bagus tanpa kita menopang anak-anak kita dengan baik, itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik pula, sehingga kita harus paham warga sekolah kita seperti apa. Dimulai dari latar belakang yang paling dasar adalah keluarga. Dari sanalah kita mulai beranjak, sehingga kita bisa memfasilitasi belajar peserta didik kita dengan baik. Karena kebutuhan belajar mereka itu berdasarkan beberapa kebutuhan dasar tadi ya, kemarin sudah dibahas oleh Bu Tuni bahwa anak ini kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Ada biasanya salah satu anak atau beberapa anak yang kebutuhan dasarnya memang tidak terpenuhi. Ada anak yang caper, ternyata dia di rumahnya kurang kasih sayang terhadap itu tadi pembelajaran holistik harus kita konsisten. Itu saja mungkin. Terima kasih, mohon maaf ya panjang. Baik, terima kasih Bu Rina, pendapatnya luar biasa sekali ya. Yang disampaikan Ibu Rina sangat luar biasa sekali ya, sangat detail sekali. Memang semua guru di dunia ini pastilah memiliki harapan-harapan yang tinggi untuk anak-anak kita ya. Terutama yang tadi Bu Rina, saya juga sama kayaknya pengen dirinduin ya, pengen dirindukan ke mahasiswa. Jadi cari, kalau kita nggak ada dicari, kalau kita ada, ini kok ada lagi nih gurunya masuk ber. Semua ini ada yang saya udah Itu PR buat kita ya, gimana caranya membuat kita dirindukan oleh anak-anak kita. Mungkin dari ibu yang lainnya, silakan boleh, Ibu Hanof mungkin. Ya, terima kasih Bu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanggapi dari Bu Rina dan dari Pak Supan itu sangat bagus sekali ya. Dan saya untuk berpikir ke sana juga belum. Ya, ini menanggapi yang pertanyaan ini, ya kita memimpikan murid yang bagaimana ya. Saya pribadi, saya memimpikan anak-anak itu lebih ke agama, karena kalau mereka agamanya bagus, pasti adabnya juga bagus. Jadi berpikir kritis, terus berperilaku baik, gitu kan. Karena yang saya lihat sekarang, anak-anak itu bahasa, terutama bahasa, adab ke guru aja mereka itu kurang. Jadi mereka anggap guru cuma guru di kelas gitu. Kalau di luar itu masya Allah. Kalau dengar di luar kelas aja bahasa mereka itu udah
macam-macam gitu Bu. Kalau di kelas masih mereka menganggap kita ini guru gitu, tapi kalau udah keluar dari pintu itu bahasanya udah beda. Dan ke teman-temannya juga, masya Allah aja bahasa mereka itu. Nah, saya pribadi saya menginginkan anak itu berubah dari perilakunya, dari adabnya. Nah, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah murid yang istimewa dan mereka mempunyai bakat yang terpendam. Sebetulnya anak-anak kita ini bakatnya itu luar biasa, iya. Cuma mereka itu malu untuk mengeksplornya gitu. Ya, jadi saya menginginkan kita menggali itu supaya bakat-bakat mereka itu keluar. Iya, yang terpenting itu pendeknya, gitu ya. Nah, di sekolah kita mengutamakan murid untuk dididik supaya mereka menjadi orang yang berkualitas. Setelah lulus dari sekolah, mereka mempunyai kepribadian, terus mereka mempunyai keahlian. Dan murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting, ya. Saya menginginkan mereka berpikir itu supaya mereka bisa belajar dengan baik. Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi orang yang mereka itu yang berkualitas gitu ya. Dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak didik kita itu pasti akan menjadi orang yang berhasil jika kita mendidik mereka itu dengan baik, dengan kasih sayang, ya. Karena tadi kata Bu Rina, saya inginnya menjadi guru yang dirindukan. Nah, saya juga pengen itu Bu. Saya pengen. Dan mereka itu kalau misalkan saya masuk, mereka suruh saya cerita. Karena kata Bu Rina, saya cerita dulu katanya ya. Gitu. Jadi saya menginginkan itu dan saya yakin kalau warga di sekolah kita ini, anak-anak kita ini pasti kalau gurunya berkualitas, pasti anaknya juga akan menjadi berkualitas dan sukses. Mungkin gitu ya. Terima kasih mungkin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan boleh untuk kamu. Ya, silakan Bu. Yang lainnya mungkin Ibu Siska. Terima kasih Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kan cita-cita untuk murid. Ada pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang pengen seperti apa sih ya Bu ya? Gitu. Tadi sudah dijawab oleh Bu Dina, Pak Supan, sama Bu Hanok gitu. Yang intinya kita itu pengen murid itu yaitu tadi berakhlakul karimah itu ya Bu. Buat apa anak tersebut pintar, cerdas tapi akhlaknya jelek gitu kan? Ada banyak beberapa anak lah dia mempunyai contoh aja ketika dia pintar itu untuk diri sendiri gitu, bukan emang pintar itu harus pintar itu menurut saya harus berbagi ya, bukan hanya untuk diri sendiri berarti dalam arti nggak mau saya nggak mau ikut organisasi. Contoh lah ada salah satu murid dia itu pintar dari segala hal tapi ketika diajak berorganisasi itu dia tidak mau karena nggak mau capek, nggak mau padahal dia itu bisa menguasainya gitu. Saya itu pengen semua murid itu bukan hanya pintar diri sendiri ya, itu cita-cita saya sih gitu. Kalau guru yang dirindukan itu betul tergantung gurunya seperti apa di dalam kelas gitu. Seperti apa sih murid merindukan gurunya, karena guru tersebut di dalam kelas itu membuat rindu itu apa gitu. Betul kata Bu Hanok bahwasanya kalau saya masuk harus bercerita dulu baru asik. Ada kan guru yang seperti itu, ada yang langsung masuk itu langsung mengajar gitu. Terus kalau di sini tuh kita percaya bahwa murid adalah, ya saya percaya semua murid itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang lemah, tapi saya percaya semua murid itu mempunyai bakat. Di sisi lain bakat itu ada dua, ada yang bisa mengeksplornya dan ada yang dia diem aja gitu ya.
terpendam gitu, tapi suatu saat dia bisa mengeksplornya gitu. Jadi secara garis besarnya visi dan misi dari pertanyaan ini, kita mempunyai visi, ada pertanyaan ini, menurut saya sudah sesuai ya Bu Vini ya gitu, karena di sini ada religius, unggul, visioner, dan gitu. Jadi semuanya ada di sini. Dari pertanyaan ini sudah sesuai dengan visi yang ada di sekolah. Mungkin cukup segini ya Bu Vini. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih tanggapannya ya atas pertanyaan-pertanyaan cita-cita kita sebagai guru untuk murid. Seperti apa murid di masa mendatang nanti yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya memang betul sekali ya. Yang terutama adalah penanaman akhlak ya, akhlak religius atau beragama. Karena memang dasar utama kita sendiri di Pancasila ya. Pancasila sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Memang ini sebagai dasar, sebagai fondasi manusia yang untuk bertindak dan berperilaku adalah dasar agamanya. Dan impian dari Bapak Ibu yang disampaikan tadi rata-rata hampir semuanya itu di awal itu adalah ingin akhlak atau karakter ataupun agamanya. Setelah itu barulah menyusul impian-impiannya berkaitan dengan kesuksesan. Kemudian tadi Bu Siska ingin siswanya itu aktif berorganisasi ya, kemudian ingin apalagi itu cerdas, pintar dan lain sebagainya, itu nantinya akan menyusul. Karena memang kepintaran tanpa akhlak atau adat itu apa gunanya ya. Orang pintar kalau tidak beradab bisa mengumpulin orang, bisa kalau tidak beragama ya bisa membohongi, bisa korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau agamanya kuat, insya Allah kepintarannya akan lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, di sekolah kita juga tadi Bapak Ibu sampaikan, kita percaya bahwa murid-murid itu memang pribadi yang unik, memiliki bakat dan minat walaupun terpendam ya, beberapa masih terpendam, cuman itu tugas kita. Itulah tugas kita, bagaimana kita bisa menggali potensi anak, bagaimana kita bisa memunculkan perilaku-perilaku baik, minat-minat yang terpendam yang anak miliki itu, dan kita salurkan kepada tempatnya yang sesuai ya. Di kita sendiri sudah banyak sekali ekskul ya, kita bisa lihat itu salah satu cara kita untuk menggali potensi dan minat anak. Nah, yang kita utamakan pun itu ya, kita mengutamakan pendidikan yang berkualitas untuk anak ya. Semuanya berpihak kepada anak, kita mencoba untuk berpihak kepada murid. Nah, kemudian kita juga sadar ya bahwa anak-anak itu memang tadi adalah anak-anak yang berbeda-beda, masing-masing punya bakatnya yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan ya. Tadi yang bakatnya pun ada dua, kata Bu Siska ya, ada yang terpendam, ada yang bisa muncul ya. Nah itu dari kedua bakat tersebut tetap kita harus memaksimalkan yang mereka miliki. Nah itu saja untuk pertanyaan reflektif kita untuk murid. Selanjutnya, nah kita lihat visi SMP 3 Bitung. Ini visi di sekolah kita, yaitu tadi Bapak Supat sudah menyampaikan ini sekilas di depan ya. Ini pun ada di lagu kita ya, ada di lagu Spanti. Religius, unggul, sehat, visioner. Ditambahkan satu lagi, berwawasan lingkungan. Nah dari visi ini kita memiliki misi untuk mencapai visinya. Yang pertama dalam religius, yaitu membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Untuk unggulnya, membentuk generasi yang kreatif, mandiri, terampil, dan berjiwa kompetitif. Kemudian membentuk generasi yang inovatif dan berwawasan global, memberikan keteladanan, meningkatkan etos kerja dan kemampuan profesional. Untuk sehatnya, yaitu membudayakan hidup sehat dan peduli lingkungan. Visionernya, mengoptimalkan manajemen berbasis sekolah dan berwawasan lingkungannya, menciptakan kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan menjalin mitra kerja dengan instansi terkait. Nah, berdasarkan visi yang kita miliki ya, ini visi ini sudah terbentuk dari tahun yang lalu. Setiap tahun pastinya mengalami perubahan visi ini ya, disesuaikan dengan perkembangan pendidikan kita, terutama yang berpihak kepada murid ya.
Sekarang apakah visi yang di SMP 3 yang miliki ini ya, SMP 3 yang punya kita ini sudah sesuai dengan cita-cita yang tadi Bapak Ibu sampaikan, baik dari religiusnya, unggul, sehat, visioner, serta berwawasan lingkungan. Apakah semua visi yang ada di sini sudah sejalan dengan cita-cita yang kita inginkan untuk siswa? Nah, silakan boleh berkomentar. Bude mungkin. Desi, Bu Desi. Silakan Bude. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang tadi sudah disampaikan? Sudah sesuai dengan cita-cita di SMP 3. Contohnya adalah review di SMP 3 ini adanya sholat berjamaah, adanya infak yang dilaksanakan pada hari Jumat pagi-pagi. Sebabnya adalah kita memiliki banyak prestasi yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMP 3. Sehatnya adalah kita mempunyai pemeriksaan berkala, adanya kerjasama kesehatan antara puskesmas dan SMP 3. Kita juga memiliki kantin sehat, go green, dan ada juga tim Adiwiyata. Visionernya adalah bahwa Bapak dan Ibu guru sudah menggunakan IT dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Berwawasan lingkungan sudah di lingkungan SMP 3 ini, alhamdulillah adanya tim Adiwiyata sehingga dapat bekerja sama dengan LH untuk mengindahkan lingkungan sekolah. Cukup sekian. Terima kasih pendapatnya Ibu. Ya, jadi tadi mungkin dari yang lainnya bisa berpendapat terlebih dahulu. Visi yang sudah dilihat tadi untuk visi sekolah ini sudah selaraskah dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi Bu Desi sampaikan sudah selaras. Gimana Bapak Ibu, sepakat? Sepakat. Nah, jadi Ibu PP kita sudah sepakat bahwa visi yang kita miliki yang ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, sudah sejalan dengan keberpihakan terhadap murid. Jadi kami tidak akan merubah, sementara ini tidak akan merubah, masih menggunakan visi yang sama. Mungkin di kedepannya mungkin ada hal lainnya yang bisa kami gunakan untuk merubah visi tersebut. Tapi untuk kali ini mungkin visi itu tetap sama. Nah, kemudian tadi betul yang sudah disampaikan Ibu Desi, di sekolah kami Ibu ini religius, unggul, sehat, visioner, dan berwawasan lingkungan ini sudah tercermin dari berbagai kegiatan baik intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Nah, religiusnya tadi beberapa di antaranya Ibu Desi menyampaikan ada perayaan sholat zuhur berjamaah, karena kita pulangnya itu jam 3 ya, setengah 3, jadi zuhurnya di sekolah, sholat zuhurnya berjamaah, dan ada imam khusus dari guru secara bergantian. Kemudian ada juga kita menggalakkan infak. Jadi kita gunakan infak ini biasanya untuk membantu para siswa yang kekurangan ya, ada yang kalau ada yang meninggal dan lain sebagainya. Selain itu juga apa lagi? Perayaan hari-hari besar. Iya, perayaan hari besar juga kita sering mengadakan dengan mendatangkan ustadz ataupun kiai dari luar ya, di lapangan mendengarkan tausiah seperti itu. Koleksi.
Ya, kemarin terakhir kita mendatangkan Palestina ya, orang Palestina langsung Ibu ke sini beserta penerjemahnya. Jadi beliau menggunakan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan, ditranslate sama ada penerjemahnya. Itu untuk religiusnya, dan untuk itu sejalan sekali dengan tadi cita-cita ya, semuanya kita ingin betul, ingin akhlaknya yang nomor satu, barulah setelah itu unggul, sehat, rasional, dan berwawasan lingkungannya itu mengikuti. Unggulnya itu bisa lihat sendiri di belakang ibu ya. Alhamdulillah dari tahun ke tahun segala perlombaan baik FLS 2N, kemudian O2SN, dan sekarang ini besok akan melaksanakan OSN ya, mudah-mudahan juga akan membawa nama baik SMP 3. Dari sehatnya juga kita lingkungan kita hijau Ibu ya, alhamdulillah, rindang, sejuk, itu juga salah satu yang menyehatkan. Kita juga menggalakkan senam bersama ya, kita pernah sebulan sekali senam bersama di lapangan upacara, depan kelas ya, ada sahur juga ya, sahur di bawah toilet siswa di bawah, alhamdulillah. Dan visioner tadi betul yang disampaikan Ibu Desi, kita di sini untuk kegiatan pembelajaran sudah memaksimalkan IT, walaupun labnya itu terbatas, tapi anak-anak bisa menggunakan gadget masing-masing ketika di dalam kelas, walaupun tidak diperbolehkan secara langsung anak-anak membawa gadget, itu berdasarkan izin dari guru mata pelajaran Ibu ya. Kalau di sini tadinya sempat dibebaskan, cuman memang ada kendala kurang kontrol ya kalau dibebaskan, makanya anak boleh membawa handphone jika ada guru mata pelajaran yang mengizinkan kalau mau menggunakan. Dan berwawasan lingkungan juga SMP kita banyak sekali bekerja sama dengan berbagai instansi ya, instansi terkait. Tadi dengan LH, ada lagi dengan Puskesmas, pernah juga dengan Polsek, kita dengan Kejaksaan juga ya, kerjasama. Kalau ada masalah apa, alhamdulillah semuanya baik. Dengan masyarakat juga, ketika ada anak yang bolos ya di jam pelajaran, itu ada laporan ke kita. Dari kita punya link-link ya, gitu. Jadi alhamdulillah kerjasama baik dengan berbagai kalangan. Nah, untuk mewujudkan visi sekolah ini kita biasanya menggunakan inquiry apresiatif atau IA. Ini mengidentifikasi hal positif yang dimiliki sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kita tidak melihat kita nggak punya apa, tapi kita punya apa, kita gunakan itu secara maksimal ya. Jadi kita kayak lab kita sedikit, gimana nih caranya untuk ulangan pakai ini, nah kita pakai HP. Gimana yang nggak punya? Nah, yang nggak punya HP ini kita gunakan lab yang terbatas itu. Jadi alhamdulillah semuanya terlaksana dengan baik. Nah, kemudian, dari visi tersebut, ini saya kembalikan lagi ke forum, kita berdiskusi kembali. Ini visi yang terakhir ya. Ada 4 pertanyaan, kita satu-satu saja. Yang pertama, apa inisiatif atau perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah ini? Mungkin yang belum ada mau kita tambahkan, atau mungkin juga yang sudah ada yang belum optimal kita bisa optimalkan. Silakan siapa yang mau berpendapat ya, inisiatif atau perubahan untuk mewujudkan perilaku, terutama ya perilaku yang mencerminkan visi kita di sekolah tadi. Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi menjadi asal perubahan perilaku. Yang pertama, apa inisiatif perubahan? Sebenarnya untuk visi itu selamanya nggak akan berubah visinya biasanya. Jadi karena yang berubah itu misinya. Jadi untuk mencapai religius itu kan banyak indikatornya. Jadi tidak hanya sholat berjamaah, tidak hanya infak, itu banyak indikator-indikator untuk mencapai religius. Sehingga ya visi dari dulu sampai sekarang ya seperti itu terus.
karena ya tadi visinya itu ya otomatis ya seperti itu akhirnya nanti. Karena untuk mencapai sempurna, untuk mencapai religius, untuk mencapai sehat itu banyak indikatornya, itu yang pertama. Sehingga untuk perubahan visi saya kira tidak perlu adanya perubahan visi. Yang pertama. Yang kedua, apa saja kolaborasinya di sini untuk mewujudkan visi. Sebenarnya ini tahapannya itu di 2 tahun yang lalu. Kita menerapkan pertama kali kurikulum merdeka yang kelas 7, sekarang ada kelas 8. Nah itu sebenarnya kita harus kerjasama dengan harus tahu dulu karakteristik siswa, latar belakang siswa dan sebagainya di situ, atau mungkin penghasilan, kemudian karakteristik sekolah. Nah itu yang menyebabkan dari situ nanti akan muncul visi-visi untuk mencapai visi. Nah, itu yang kedua. Sehingga kolaborasinya tetap untuk mewujudkan misi, untuk mewujudkan visinya kita harus berkolaborasi dengan guru, orang tua, kepala sekolah. Nah kemudian yang ketiga, apa betul kegiatan? Nah kegiatannya kita pertama itu ambil secara survei, ambil secara mengisi angket. Jadi angket itu diisi oleh perwakilan komite, perwakilan orang tua, perwakilan siswa, perwakilan guru untuk diisi. Ya, diisi apa adanya harusnya. Nah, seperti itu supaya apa? Misi yang kita nantinya tuju itu, visinya yang nanti kita tuju itu jelas. Ya, jadi tidak kita bagus-bagusin, tapi realnya nggak ada. Jadi sesuai kenyataannya. Kalau pendapatan kita seperti ini, latar belakang kita seperti ini, ya tulis aja di situ. Itu sebenarnya seperti itu. Itu urutannya untuk menentukan visi ini. Kemudian yang terakhir, apa saja langkah konkretnya? Langkah konkretnya tadi sudah kita katakan, untuk mewujudkan visi, untuk merumuskan misi, untuk membuat indikator-indikator itu. Langkah pertama ya mulai dari karakteristik sekolah, karakteristik peserta didik, karakteristik lingkungan pendukung kita. Ya, jadi lingkungan sekitar kita itu pendukungnya siapa aja. Jangan sampai kita mempunyai visi pengen ke laut, nah, kita jauh dari laut. Nah mungkin kita berpikir untuk ke laut, tapi kita yang dekat aja, misalnya sawit, berarti kita lebih ke sawit. Itu untuk langkah-langkahnya dari karakteristik dulu, digali informasinya untuk mendapatkan misi, dari misi akhirnya jadi visi. Itu dapat saya lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supa penjelasannya ya. Nah jadi kita juga sudah sepakat tadi ya, untuk visi memang tidak perlu dirubah. Ya, sudah saya sampaikan di awal. Cuman di sini yang diharapkan mungkin apakah ada inisiatif lain untuk mencapai visi tersebut. Apakah ada kegiatan baru yang bisa kita galakkan, yang bisa kita lakukan selain yang sudah ada, ataukah mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada tetapi belum maksimal, misalnya seperti itu. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada pendapat? Boleh. Pokoknya saya mau sampai. Nanti mau nyampaikan Pak. Hah? Iya siap Bu. Mohon izin ya Pak Supat. Saya langsung ke apa saja langkah konkret ya Bu Pin ya. Kalau inisiatif tadi memang betul sudah dipaparkan oleh Pak Supat juga dari hadis gitu ya, karena betul untuk mencapai visi itu dijabarkan melalui visi, dan visi itu berangkat dari apa yang kita miliki, kekuatan-kekuatan apa yang kita miliki dari seluruh stakeholder sekolah. Cuma saya punya ganjalan Bu Pin. Di urang teh jika baheula sempat ada timnya, tim adiwiyata sekolah dari siswa. Dulu zaman saya dulu kesini nih 4 tahun yang lalu semenjak Bu Haji Epi itu ada tim. Tapi setelah saya tanya itu memang tidak diekskulkan. Padahal tim ini bekerja. Contohnya pada kemarin kita giat toilet ya. Anak ini menjadi garda terdepan untuk bersama tim yang dari dulu untuk melakukan taruhlah tim bersih-bersihnya sekolah gitu, untuk beberapa part kegiatan tertentu. Nah ini untuk mengapresiasi anak ini bisa nih dijadikan
dijadikan ekskul adiwiyata. Iya, jadi memang dalam programnya anak ini diajarkan mengenai tanaman, diajarkan menyetek dan lain sebagainya yang sudah saya lakukan ke anak-anak ya selama ini gitu. Nah ini bisa dijadikan dimasukkan sih, selain mereka tim yang akan dikukuhkan gitu, ini juga akan menjadi ekskul adiwiyata sehingga mereka benar-benar dihargai gitu. Ada penghargaan untuk mereka, meskipun balik lagi penghargaan itu tidak selalu baik gitu ya, tapi dalam artian mereka lebih semangat lagi. Oh iya, selama ini saya bekerja ternyata ada nilainya gitu. Itu gimana tuh Pak Supat? Boleh. Kan Bapak Baik, terima kasih usulannya ya. Ini usulan. Di sini ada Pak Supat sebagai jembatan kita untuk Bapak Kepala ya, apapun yang kita usulkan hari ini mudah-mudahan nanti sampai kepada Bapak Kepala dan terrealisasi. Bagus sekali usulannya Bu Lin ya. kalau realisasinya kok enggak? Ekskulnya itu, ekskulnya ya. Jadi pengen semacam kayak diakui ya, diakui Pak. Jadi pekerjaannya sudah melakukan, tim dari siswanya sudah ada, gurunya juga sudah. Nah untuk dari siswanya mungkin karena namanya ekskul, kalau ekskul itu kan ada penghargaan berupa nilai ya yang dicantumkan di raport seperti itu. Mungkin kalau ke anak juga akan lebih semangat ya, menyemangati. Walaupun di modul yang sekarang ya Bu ya, modul 1.4 ini tentang budaya positif, memang apapun yang kita lakukan tidak boleh berdasarkan motivasi eksternal ya. Cuman sekali lagi ya itu bentuk penghargaan saja, karena sejauh ini di kita pun ekskul ya mau nggak mau pasti nilai ya, ada nilai di akhir yaitu di raport. Itu kemudian ada lagi saran lainnya ekskul adiwiyata selain itu. Ya, terima kasih Bu Pin. Ya, kalau saya lihat kan, walaupun saya bukan guru agama gitu, tapi kalau misalkan di jam pelajaran pertama aja ya, kita kan suka ada doa tuh, yang berdoa. Terus saya suka bertanya dulu ke anak, apakah kalian bisa lagi? Sebagian anak itu masih ada yang belum lancar ngaji ya, karena kita kan pinginnya anak kita itu religius ya tadi. Nah, saya menginginkan kalau usulan aja, walaupun kita sekolahnya bukan yang bersifat keagamaan ya di Kementerian Agama, tapi saya mengusulkan bagaimana kalau di sekolah kita itu ada ekskul tahfiz kayak di sekolah-sekolah keagamaan gitu. Untuk apa? Untuk supaya anak-anak kita itu tadi ya, jadi ngajinya itu mereka ya minimal mereka tahu huruf lah gitu ya, tahu huruf. Dan saya menginginkan ada gitu ya, terus ada penghargaannya juga yang berupa sertifikat kayak gitu. Jadi ada setoran gitu. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih ya Bu Pin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hano, usulnya bagus sekali, juga bagus ya, ekskul tahfiz, mengusulkan ekskul tahfiz. Memang kalau di sekolah Islam terpadu ya, ini program ini memang sudah berjalan dan sangat menjadi program unggulan ya. Nah sebetulnya memang kenapa tidak di sekolah negeri pun kita mengadakan ini ya. Ini gebrakan baru. Mungkin di sekolah negeri lainnya kan kurang ya, kita pelajaran agama tuh berapa jam sih? Paling 3 jam, 2 jam. Di kurikulum mereka 2 jam pelajaran agama ya. Kurikulum 2013 kan 3 jam ya. Hanya 2 jam selama seminggu ya. Mungkin ini usul yang sangat bagus sekali. Kita terutama visi kita yang pertama religius ya. Ini sangat amat bisa kita kita wujudkan mungkin Pak. Mungkin bisa disampaikan ya sebagai jembatan saja Mas Pak ya, apa yang kita
kita harapkan ya, yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan ini bukan untuk kita pribadi ya, pastinya ini untuk siswa. Karena memang ibu ini cerita sedikit, saya kebetulan mengajar di kelas 9 ketika kemarin pas bulan Ramadan itu ada sanlat ya, kemudian kita mengaji bersama, satu-satu mengaji ke depan. Itu hampir sebagian besar anak tidak bisa mengaji, bahkan bacaan-bacaan sholat pun tidak tahu gitu ya. Jadi memang ini miris sekali untuk sekolah di negeri. Dan ngobrol dengan guru agamanya, cek paribasan kita kaget roh gitu Bu ya, nggak kepegang sebanyak siswa. Kalau untuk satu-satu di di dalam kelas ya, dengan 2 jam pelajaran sebanyak siswa itu memang tidak terpegang. Mungkin dengan adanya ekskul ini, apapun namanya ya, apakah ekskul tahfidz atau ekskul, kalau di SMA dulu saya namanya rohis ya, rohan Islam. Jadi kumpulan nih, ada tahfidznya, ada pengajiannya, ceramahnya, ada belajar bacanya, baca menulis menulis Arabnya dan lain-lain. Nah, mungkin namanya apa nanti, intinya ekskul di bidang keagamaan kita sangat mengharapkan sekali ini ya. Ada lagi tambahan? Boleh? Silakan. Boleh. Terima kasih banyak Bu Bini. Terkait masalah ekskul tadi kata Bu Hanok, tahfidz ya gitu. Kata Bu Bini kan di sekolah-sekolah swasta terpadu itu sudah yang ada ya. Cuman kita kembali lagi kepada SDM-nya ya Bu gitu. Kalau misalnya di swasta itu kan kita kembali lagi banyak orang tua yang bertakut itu bayarannya asalkan anak saya bisa gitu kan. Kalau di sekolah negeri itu kan kita berpikirnya gini, buat beli batik, buat beli kaos aja kita suka susah anak-anak gitu ya Bu gitu. Apalagi nanti kalau ada ekskul kayak gini, kalau ekskul kan emang tidak harus bayar ya. Cuman saya dari tahun 2014 di sini, waktu itu ada rohis yang kata Bu Bini ya ada rohis. Cuman ya di sini tadi ketika itu kan harusnya kontinu ya, terus gitu kontinu. Ya tidak boleh ada pemberhentian ya Bu Dina, tidak boleh ada skip. Nah mungkin seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman semakin canggih, anak-anak menurut saya ya gitu, dari tahun 2014 sampai sekarang anak-anak itu menggunakan gadget itu tidak pada umumnya gitu, istilahnya padahal ya berlebihan gitu. Jadi bukannya seiring zaman gadget itu membawa perubahan yang baik, malah membuat moral mental aku turun gitu. Jadi si rohis itu dulu pernah ada gitu ya, gitu dulu pernah ada. Mungkin ya itu tadi zamannya dulu tidak banyak gadget, jadi tidak mempengaruhi gitu. Pengen ekskul aja ikutan, apalagi rohis. Kita itu dulu punya tim qosidah gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu dari tim rohis tersebut gitu. Jadi ada tim qosidahnya, terus ada yang. Jadi kalau ngaji itu kita nggak susah Bu. Jadi tinggal dari tim rohis itu gitu, tinggal dipanggil gitu. Pada tahun berapa ya, 2014 gitu saya bertemu gitu. Itu aja sih kata-katanya Bu Bini. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Siska. Karena saya kesini duluan Ibu ya, jadi saya belum merasakan ekskul itu ada. Tapi memang tadi sudah saya sampaikan, untuk Prakarsa Perubahan ini yang tadinya pernah ada dan itu ternyata tenggelam, kenapa tidak kita munculkan lagi, kita optimalkan lagi. Bagaimana dengan SDM-nya? Berbagi sedikit ya, anak saya kan di SD itu juga ya, setoran tahfidz ya. Kalau misalnya dilihat dari SDM gurunya, guru pengajarnya atau wali kelasnya, itu sebetulnya bukan berarti dia harus tahfidz juga, harus hafal berapa juz, tidak juga. Jadi kita ketika saya pernah nanya ke anak, ketika anak saya itu setoran, gurunya pegang Quran nggak? Pegang kata dia, gitu. Jadi intinya kita nggak mesti harus hafal berapa juz gitu, nggak mesti gitu. Jadi kita intinya kalaupun nggak juz ya minimal bisa baca gitu ya, nggak mesti. Dan kalau baca insya Allah Bapak Ibu guru pasti sudah bisa semua gitu. Jadi kita bisa untuk ekskul ini tidak dibebankan ke guru PAI aja sebetulnya. Jadi bisa mungkin untuk kebalas diberdayakan seperti itu ya, untuk anak-anak yang terutama di kelas-kelas bawah. Jadi biar masuk ke kelas 9 itu sudah punya basic lah, minimal sudah punya basic agama yang kuat.
Itu mungkin ya. Jadi ada lagi usulan lainnya? Ada peringkat. Perubahan lainnya? Tidak? Iya. Untuk di akhir ini inisiatif atau prakarsa perubahan mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi. Ada dua usulan dari rekan-rekan saya. Usulan tersebut berupa ekskul. Yang pertama ada ekskul adiwiyata dan yang kedua ada ekskul keagamaan, ya, ekskul keagamaan atau rohis. Nah, dua-duanya ini sangat amat terhubung erat sekali dengan visi sekolah kita. Nah, mudah-mudahan mungkin karena hari ini Bapak Kepala berhalangan hadir, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan prakarsa perubahan yang kita inginkan, yang kita harapkan dapat dikembangkan kembali atau digalakkan kembali. Itu saja mungkin untuk diskusi kita kali ini. Cita-cita yang kita harapkan untuk murid mudah-mudahan bisa diwujudkan ya di masa mendatang. Kita semua berharap murid-murid kita sesuai dengan visi yang sudah kita tuang di dalam program sekolah kita. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Ibu Petra. Terima kasih, menarik sekali tadi yang Bapak Ibu diskusikan mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah ya. Dan saya yakin ini akan menjadi awal yang baik untuk perubahan ke depan dalam internal SMK tidak pasti itu ya Bapak Ibu semuanya. Ada mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar sebagai perbincangan semata, tapi bisa ditindaklanjuti. Karena saya yakin semua yang Bapak Ibu diskusikan tadi sangat bagus sekali, sangat mendukung visi sekolah dan juga ditambah dengan ada banyak ada CGP, juga akan ada angkatan berapa nih? Ya itu ya itu akan berkesinambungan ya Pak ya. Ya. Sekarang udah nggak ada usia Pak, boleh sekarang. Iya Pak. Silakan untuk semua yang boleh silakan ya. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa diskusi kita pagi ini sangat mendukung sekali ya tentunya ya Bapak Ibu semuanya mendukung dari visi SMK 3 Bitung. Dan terima kasih Ibu Fini terutama sebagai CGP atas kegiatan hari ini. Saya hanya memfasilitasi saja dan semua saya serahkan maksudnya kepada Bapak Ibu sendiri dan juga stakeholder yang ada di SMK Negeri Bitung. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas arahnya ya, bimbingannya kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, diskusi kita hari ini dapat membawa manfaat terutama untuk sekolah kita ya. Mungkin itu saja Bu ya. Ya, diskusi kali ini mungkin itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman guru saya yang cantik dan ganteng Mas Bapak. Ibu juga terima kasih banyak. Yang diskusi kita walaupun santai alhamdulillah mendapatkan banyak manfaatnya ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong.